Bab 1233. Penyebab bencana. Alam semesta 5 dimensi. Setelah Mileye kembali ke klan penyihir, dia segera mulai mundur. Dalam pertempuran sebelumnya, dia mendapatkan banyak hasil. Apalagi dengan biksu tua itu. Biksu tua itu adalah alam escape atas. Ini adalah kesempatan baginya untuk bisa melawan master semacam ini. Peluang terobosan. Saat Mileye bertapa, Jessica Guan mendatangi Sekte Pedang. Saat ini sudah ada 126 orang di Sekte Pedang, dan di antara mereka yang paling rendah adalah alam pemurnian dan penerobosan. Untuk master setengah langkah alam escape, Sekte Pedang juga ada 8. Meski kecil, kekuatan tempur 8 orang ini pasti bisa mengalahkan alam escape. Karena pertempuran sebelumnya, Jessica Guan menemukan bahwa master umum alam escape tidak terlalu menakutkan. Beberapa jenius top 5 dimensi benar-benar sebanding dengan master alam escape. Dan kultivator pedang Sekte Pedang semuanya adalah jenius. Jessica Guan mencari kakak seperguruan Lu, keduanya berjalan di jalan setapak hutan. Kakak seperguruan Lu berkata, lain kali mereka datang, mereka pasti lebih kuat dan akan ada lebih banyak orang. Jessica Guan mengangguk, ya. Kakak seperguruan Lu menatap Jessica Guan, kapan kita bisa bertarung? Setelah hening sejenak, Jessica Guan berkata, 6 dimensi saat ini dan dunia Dao hanya tahu sedikit tentang Sekte Pedang, dan ini adalah kesempatan kita. Jika Sekte Pedang tidak bergerak, itu akan menjadi pertempuran yang menentukan. Kakak seperguruan Lu berkata dengan lembut, ya. Jessica Guan berkata, Sekte Pedang kalau memiliki kebutuhan, kamu dapat memberi tahu aku. Kakak seperguruan Lu berkata, aku ingin Wine itu datang ke Sekte Pedang. Wine. Jessica Guan mengangguk, aku akan bicara dengan Nona Wine. Sekarang dalam hal pencapaian pedang Tao, Wine tidak diragukan lagi yang tertinggi di alam semesta 5 dimensi. Jika Wine datang ke Sekte Pedang untuk memberikan nasihat, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi kultivator pedang Sekte Pedang. Kakak seperguruan Lu tiba-tiba berkata, kita sangat pasif sekarang karena hanya tahu sedikit tentang kuil kuno dan dunia Dao. Jessica Guan mengangguk, aku tahu. Kakak seperguruan Lu berkata, apakah ada cara untuk mengatasinya? Jessica Guan menggelengkan kepalanya, untuk kuil kuno, bahkan istana terpadu pun tidak tahu banyak, sedangkan untuk dunia Dao, kita sama sekali tidak punya cara untuk berhubungan dengan dunia Dao. Berbicara tentang ini, dia mengerutkan kening, tidak. Kakak seperguruan Lu berkata, Queen. Jessica Guan berbalik dan pergi. Dia harus pergi ke Queen. Setelah kakak seperguruan Lu terdiam sejenak, dia berjalan menuju kejauhan, dan setelah beberapa saat, dia sampai di sebuah patung. Itu adalah patung guru leluhur Sekte Pedang. Melihat patung pria berbaju biru itu, kakak seperguruan Lu berkata pelan, setelah bertahun-tahun, kamu tidak ada berita sama sekali, itu terlalu kejam. Setelah beberapa saat, kakak seperguruan Lu berbalik dan pergi. Dunia Dao. Klan Jalan Iblis. Di satu ruangan, Queen menggulung selembar surat dan menyerahkannya kepada Vito Mo di depannya. Kamu pergi ke 5 dimensi dan berikan ini pada Mileye. Vito Mo menyimpan kertas surat itu, dan berkata, ini. Queen berkata dengan lembut, mereka tidak tahu banyak tentang dunia Dao. Ini adalah beberapa informasi tentang dunia Dao yang aku kumpulkan. Dengan informasi ini, mereka akan mengetahui kekuatan umum dunia Dao. Vito Mo sedikit mengangguk, mengerti. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di dalam ruangan, setelah keheningan yang lama, Queen berkata dengan lembut, jangan mati. Kalau tidak, aku akan mencari siapa untuk membalas kebaikan ini. Klan Kaisar.
Saat ini Nielsen telah menjadi ketua klan di Kaisar Klan, sedangkan untuk Jack di Kaisar Klan hanya dapat memperlakukannya sebagai orang mati. Nielsen sedang duduk di aula, di depannya ada seorang klan Kaisar Master Alam Escape bernama Lianto Di. Dialah yang diutus oleh Nielsen di kelima dimensi untuk mengamati Mileye. Setelah lama terdiam di aula, Nielsen berkata pelan, 5 dimensi benar-benar menang. Harus dikatakan bahwa Nielsen terkejut saat ini. Dunia Dao mengutus 6 Master Alam Escape, dan kuil kuno mengirim begitu banyak Master Alam Escape, tapi kalah. Mileye langsung membunuh 2 Master Alam Escape atas sendirian. Meski dengan bantuan benda asing, ini juga sangat menakutkan. Yang terpenting, alam semesta 5 dimensi tidak hanya Mileye yang bisa melawan Master Alam Escape, masih banyak lagi yang bisa melawan Master Alam Escape. Ada begitu banyak jenius di 5 dimensi. Saat ini, Lianto tiba-tiba berkata, kekuatan keseluruhan 5 dimensi tidak selemah yang kita duga. Tentu saja, kekuatan kuil kuno juga di luar dugaan kita. Kuil kuno. Nielsen mengangguk, kuil kuno ini mampu memberangkatkan 3 Master Alam Escape atas. Latar belakang ini sama sekali tidak lebih lemah dari kekuatan tertinggi dunia Dao. Nielsen tiba-tiba berkata, bagaimana sikap alam semesta 6 dimensi? Lianto berkata dengan suara berat, alam semesta 6 dimensi membantu Mileye. Tetapi ketika dunia Dao dan kuil kuno bekerja sama untuk menangani 5 dimensi, 6 dimensi tidak mengirim siapapun untuk membantu. Nielsen mengangguk, aku mengerti. Alam semesta 6 dimensi memberi Mileye bantuan kecil. Sepertinya istana terpadu dari 6 dimensi menemukan sesuatu, jadi dia sangat membantu Mileye. Lianto berkata, ya, dari segi kekuatan di permukaan, alam semesta 5 dimensi tidak memiliki keunggulan, tetapi istana terpadu 6 dimensi tetap memilih untuk membantu. Sangat sederhana, mereka percaya pada Mileye. Lianto memandang Nielsen ketua klan, Ordo, Alam Peri, dan kuil kuno tidak akan melepaskannya. Jika kita membantu Mileye, kita akan menyinggung perasaan mereka. Sekarang, Kaisar Klan seharusnya tidak terlibat di masalah ini. Nielsen menggelengkan kepalanya, tidak, justru kebalikan dari apa yang kamu pikirkan. Aku pikir ini juga bisa menjadi kesempatan bagi kita. Lianto sedikit mengernyit, kesempatan. Nielsen mengangguk, kamu tidak pernah pikir bahwa jika Ordo dan Brian Jiang benar-benar mendapatkan kitab Dao, bagaimana dengan klan Kaisar kita? Saat itu, satu ucapan mereka akan membuat klan Kaisar bersujud, bahkan tidak ada ruang untuk perlawanan. Lianto terdiam. Sekarang Ordo Suci dan Alam Peri tidak berani menghancurkan klan Kaisar, karena klan Kaisar masih memiliki kemampuan untuk melawan. Jika Ordo Suci dan Alam Peri berjuang, meskipun klan Kaisar dihancurkan, masih bisa menggigit lawan. Namun, jika Ordo dan Brian Jiang mendapatkan kitab Taoisme, begitu keduanya menerobos, klan Kaisar saat itu hanya bisa tunduk dan tidak ada perlawanan sama sekali. Lianto berkata dengan suara yang dalam, risikonya terlalu besar. Nielsen mengangguk, terlalu besar. Jika klan Kaisar membantu Mileye, satu kesalahan kecil, mereka akan dibalas oleh Ordo Suci dan Alam Peri secara gila-gilaan. Dan sekarang, karena kitab Taoisme, beberapa kekuatan di dunia Dao berkumpul di sekitar kedua kekuatan ini. Meskipun kekuatan ini tidak sebaik klan Kaisar, mereka tidak lemah sama sekali ketika mereka bersatu. Bisa dibilang sekarang klan Kaisar sudah tidak bisa bersaing dengan Ordo Suci dan Alam Peri. Setelah hening sejenak, Nielsen berkata, kita dapat membantu secara diam-diam. Lianto sedikit mengernyit, membantu secara diam-diam. Nielsen berkata dengan lembut, kirim uang,
kirim sumber daya pelatihan, kirim benda ilahi. Dia berkata sambil menatap Liantodi, bersiaplah, keluarkan beberapa benda ilahi dan beberapa sumber daya pelatihan teratas dari treasure trove, dan utus seseorang yang bukan anggota Kaisar Klan untuk kirim ke alam semesta 5 dimensi. Liantodi berkata dengan suara yang dalam, keluarga, apakah itu sepadan? Nielsen mengangguk, jika kita bisa berteman dengan Mileye dan menjalin hubungan yang baik, itu akan sangat berharga. Jika Mileye gagal, kita hanya akan kehilangan beberapa benda di luar diri kita, jadi itu sangat berharga. Dilian ragu sejenak, lalu berkata, kalau Ordo Suci tahu, kita. Nielsen mencibir, menurutmu Ordo Suci dan Alam Peri akan membiarkan kita pergi jika kita tidak membantu Mileye? Tidak, kita dan klan Jalan Iblis adalah kambing gendut di mata mereka. Begitu mereka sempat, mereka akan langsung kakan kita. Karena kitab Taoisme, mereka mengumpulkan beberapa kekuatan di sekitar mereka, jadi kita sama sekali bukan lawan mereka. Lianto sedikit mengangguk, dimengerti. Setelah berbicara, dia diam-diam mundur. Setelah beberapa saat, Lianto diam-diam pergi dengan membawa uang klan Kaisar dan sumber daya pelatihan. Di depan aula utama, Nielsen perlahan menutup matanya. Dia memilih Mileye karena alasan lain, yaitu dibandingkan dengan Ordo Suci dan Alam Peri. Dia berharap Mileye dapat memanfaatkan momentum untuk bangkit. Dengan cara ini Mileye akan mematahkan struktur kekuatan seluruh dunia Dao. Dalam hal ini, dunia Dao akan seimbang, klan Kaisar memiliki kesempatan. Tentu saja, ada alasan lain, yaitu dalam penyelidikannya, Mileye adalah kultivator pedang yang menghargai cinta dan kebenaran. Orang seperti ini lebih bisa dipercaya daripada Ordo Suci dan Alam Peri. Nielsen tidak menyadari bahwa ada seorang wanita berdiri tidak jauh darinya, hanya beberapa meter darinya. Itu adalah Tian Dao 5 dimensi, Saphira Mu. Setelah Saphira Mu terdiam lama, dia berbalik dan pergi. Dia pergi begitu saja secara terbuka, tetapi Nielsen tidak memperhatikannya. Itu sangat aneh. Setelah Saphira Mu keluar, sudut mulutnya sedikit terangkat. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat pepatah manusia, mereka yang memperoleh Tao akan banyak terbantu, tetapi mereka yang tersesat dari Tao akan terbantu sedikit. Meskipun Mileye tidak super kejam, justru karena perbuatan baiknya dia mendapatkan pengakuan dan bantuan dari banyak orang tanpa terlihat. Dalam banyak kasus, keadilan dan kebaikan masih sangat berguna. Karena tidak ada yang mau berteman dengan orang kejam. Saat ini, Saphira Mu tiba-tiba berhenti. Dia meletakkan tangan kanannya di dadanya dan sedikit mengernyit. Sebuah suara terdengar dari telinganya, "Ada apa?" Saphira Mu menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Suara itu berkata, "Apakah ada yang salah dengan tubuhmu?" Saphira Mu tersenyum dan berkata, "Tidak." Suara itu berkata dengan suara yang dalam, "Kamu masih ingin membohongiku." Saphira Mu terkikik, "Jangan khawatir, tidak ada yang salah." Suara itu berkata, "Kamu berbohong." Saphira Mu mengangkat bahu, "Jangan bicarakan ini. Aku masih memiliki beberapa hal untuk ditangani, jika tidak, si kecil itu akan memiliki kehidupan yang sangat sulit." Suara itu berkata dengan marah, "Mengapa kamu ikut campur dalam urusannya? Apakah karena ikut campur dalam urusannya maka kamu memiliki masalah fisik?" Setelah hening sejenak, Saphira Mu menggelengkan kepalanya, "Aku memang punya masalah dengan tubuh aku, tapi aku juga meremehkan sebab akibatnya. Aku bisa memblokir yang dari pendahulu, tapi beberapa sebab akibat, itu adalah seperti penyebab malapetaka." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke kedalaman langit berbintang dan mengerutkan kening. Siapa yang melemparkan teknik sebab akibat yang kejam padanya?
Pencapaian sebab akibat pihak lain lebih kuat daripada pencapaian pendahulu. Suara itu berkata, kalau begitu jangan ikut campur dalam urusannya. Saveramu tertawa dan berkata, sudah terlambat. Suara itu sedikit cemas, apakah sudah terlambat untuk menyerah sekarang? Saveramu berkata dengan lembut, ini benar-benar sudah terlambat. Saat dia mengatakan itu, dia menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah. Tiba-tiba aku merasa sedikit bersimpati padanya. Meskipun ada wanita bergaun polos yang melindungi jalannya, tapi jalan ini tidak mudah dilalui. Setelah selesai berbicara, dia berjalan menuju kejauhan. Dan di sekelilingnya, beberapa benang merah yang tidak terlihat dengan mata telanjang muncul. Bersambung.